Salah satu yang dibawa Vue 3 adalah Composition API. Jadi kenapa kita harus menggunakannya? Kenapa tidak yang lama saja menggunakan Option API? Mungkin itu lebih familiar dengan Anda. Ya, saya pun begitu juga. Namun apalah daya bahwa sebenarnya motivasinya sudah sangat jelas di sini katanya bahwa banyak user juga menggunakan Vue untuk membangun aplikasi yang skala besar. Artinya, ketika misalnya Anda menggunakan Option API, itu sah-sah saja, namun sedikit messy karena beberapa option seperti method tidak bisa diekstrak, kayak seperti itu. Nah, ketika misalnya Anda menggunakan Composition API, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Dan terlebih lagi katanya, kode kita lebih terorganisasi atau lebih teratur daripada menggunakan Option API. Oke, kita akan melakukan perbandingan di sini dengan menggunakan API yang itu bisa Anda lihat di jsonplaceholder.type.com/users. Yang kita akan melakukannya di project kita. Pertama, kita akan bahas dengan menggunakan Option API. Pertama di sini pastinya kita membutuhkan data dan kita akan return di sini dengan users by default itu adalah empty array. Ketika setelah itu kita masuk di sini method user atau get user pastinya. Dan di sini kita bisa buat async pastinya karena kita ingin menggunakan synchronous di sini ketika misalnya Anda tidak ingin menggunakan promise then. Let data await Axios. By the way, sebelumnya kan saya sudah menginstall yang namanya Axios. Ketika Anda belum, maka silakan yard add Axios ya. Jika Anda sudah install ya, maka kita lanjut. Oke, untuk datanya kita bisa ambil API dari sini, kita copy, kita paste di sini. Pertama, coba dulu kita import di sini Axiosnya, import Axios from Axios biar supaya tidak error saja bahwa nanti ini akan error jika tidak diimport. Nah, lalu kita sahkan di sini user sama dengan data. Data diambil dari variabel yang ini. Sebenarnya ini kan properti yang ada di dalam API tersebut. Kenapa saya buat data di sini? Hanya karena kita menggunakan Axios. Ketika misalnya tidak menggunakan Axios, ya pasti seperti ini pun bisa sih. Response. Atau karena kita menggunakan Axios, harusnya kita buat sini respon data. Wah, curah hepan ketika misalnya saya log di sini response data, terus di sini kita masukkan mounted. Mounted ini Anda tahu bahwa sebenarnya ketika misalnya ini sudah selesai diakses atau selesai dibaca, maka kita akan buat di sini this get user, maka dia akan tampil kira-kira seperti itu. Sekarang jika kita refresh di browser dan kita inspect elemen pada console tabnya, pasti di sini ada array, yaitu adalah user yang kita maksud. Namun ketika misalnya kita buat seperti ini saja, tidak menggunakan data, sorry ini ya, bukan yang di atas, tidak menggunakan data, maka yang terjadi adalah seperti ini. Maka akan ada data lagi di sini dan di dalamnya kira-kira seperti ini. Kenapa kita menggunakan yang tadi hanya ya penulisan exec bisa seperti itu. Maka di sini kita bisa akses data dari sini data juga kita buat refresh di browser, kita dapatkan hasil yang sama daripada sebelumnya. Artinya sekarang kita bisa loop users ini atau default array di sini sudah diassignnya ke dalam API yang kita dapat. Kemudian di sini kita bisa buat v4 ya kan, membuat loop di Vue lah, v4 in user, kita buat sini key-nya itu adalah user ID. Oke, sekarang kita bisa buat di sini user name, misalnya seperti itu. Kita refresh di browser yang kita dapatkan kira-kira seperti ini. Which is, itu ketika misalnya Anda menggunakan Option API. Lalu bagaimana ceritanya ketika kita ingin menggunakan Composition API? Oh, ini sangat mudah sekali, tapi sebenarnya tidak ada bedanya. Ini kembali ke masing-masing sih. Ketika misalnya Anda hanya membuat simple application, ya tidak ada salahnya ketika misalnya Anda menggunakan Option API. Tapi ketika misalnya ini ingin dibawa ke skala besar, ya gunakan Composition API. Itu nasihat dari Vue, bukan dari saya ya. Tapi masuk akal, make sense semuanya. Semua ini kan kita hapus dulu kecuali export defaultnya karena itu adalah default bawaan Vue. Kemudian ketika misalnya kita berhubungan dengan yang namanya Composition API, harus ada yang namanya setup keyword. Nah, kemudian apa ini? Ya beginilah peraturannya. Ketika misalnya kita ingin apapun kita ingin lakukan, ya tetap ya harus di dalam setup method. Namun tidak memungkinkan bahwa sebenarnya ini tidak mesti dipakai juga gitu. Bisa juga tidak dipakai. Ya tergantung lah. Kemudian yang pertama kita akan siapkan satu state yaitu dengan nama users. Kita bisa buat sini const users. Nah, kemudian kita buat sini ref by default adalah empty array atau kita bisa buat sini null. Seperti itu. By default dia kosong kira seperti itu. Namun, sekarang ketika misalnya kita buat di sini const users atau get user, terus Anda bisa buat di sini async, ya kan kita bisa menggunakan teknik async di sini untuk arrow function, atau ketika misalnya tidak suka dengan cara seperti ini, Anda bisa lakukan dengan simple menggunakan get users, tapi jangan lupa kasih async di sini karena kita akan menggunakan synchronous di sini. Seperti itu kira-kira. Cuman saya lebih suka seperti ini, ya makanya saya menggunakan teknik seperti ini.
let users atau let data seperti yang kita lakukan sebelumnya. Await, Axios, get, kita akan masukkan dulu IP yang ada di sini, paste di sini. Nah, jika misalnya sudah, kita akan assign data yang ada di sini ke dalam default users ini. Bagaimana caranya? Tidak bisa seperti ini. Users dan kita buat di sini data. Tidak bisa seperti itu. Kemudian coba kita buat sini onMounted. onMounted ini tidak ada kecuali kita import ya. Sama seperti ref, sama dengan onMounted juga. Ketika misalnya Anda menggunakan yang namanya apa tadi? Option API, mounted sudah ada kian built-in dari view-nya. Tapi ketika misalnya Anda menggunakan view tree atau composition API, onMounted harus diimport. Begitu juga dengan ref yang ada di sini. Oke, kemudian di sini kita bisa panggil get users atau yang kita buat di sini lah. Coba dulu kita konsol dulu apa sebenarnya isi user ini. Log users. Kita refresh di browser. Kita lihat pada inspect konsolnya di sini ada ref implementation. Artinya ketika misalnya kita lihat di sini, dia bukan langsung pergi ke value-nya, melainkan ada lagi value di dalamnya. Ya kan, yang harus kita akses. Artinya dia adalah objek sebenarnya untuk menggunakan ref ini. Nah, kemudian ketika misalnya kita akan assign data ke dalam users value-nya, maka di sini kita bisa buat users value equals to data. Kita refresh di browser, tidak akan ada yang terjadi. Katanya di sini property user will access during render but is not defined on instance. Nah, ketika misalnya Anda mendapati error seperti ini, itu artinya app tidak bisa membaca apa sebenarnya isi dari users ini. Nah, oleh karena itu, apapun ceritanya, ketika misalnya Anda ingin akses variabel yang Anda buat di satu state yang Anda buat di sini, dan Anda ingin masukkan di template, itu harus di return dengan cara simple, dengan cara users, return users. Seperti itu saja. Sekarang kita refresh di browser, maka kita mendapatkan hasil yang sama seperti menggunakan option API. Namun ketika misalnya tidak suka dengan cara ini, maka consider menggunakan option API. Itu tergantung sih. Tapi selain ref ada juga yang namanya reactive. Jadi ketika misalnya ada buat di sini users by default empty array, by the way, sorry, di sini harusnya di wrap ke dalam bracket seperti itu. Dan ini misalnya kita buat state lah, ya kan? Dan kemudian kita akan masukkan di sini bukan lagi .value karena tidak ada lagi di sini ref implementation. What should happen? Ketika misalnya saya buat sini state user, kita log dia dulu. Dan sekarang coba kita refresh di browser, coba kita lihat. Ya, di sini ref is not defined but never use reactive users. Oke, sorry. Di sini harusnya kita masukkan reactive bukan ref lagi karena kita tidak menggunakan ref lagi. Terus reactive. Terus di sini coba dulu kita uncomment dulu users ini. Kita refresh di browser. User is not defined katanya. Oke. Ya, di sini ada user. Maka coba dulu kita ganti di sini. In fact coba dulu kita komen dulu semua yang ada di sini. Ya kan, kecuali konsolnya. Kita ingin melihat apa sebenarnya isi dari user ini. Kita refresh. Dan jika kita lihat di sini ada proxy. Dan Anda tahu bahwa dia tidak menggunakan ref implementation lagi. Berbeda ketika misalnya Anda menggunakan ref. Coba lihat di sini saya buat const number. Dan kita buat sini ref 0. Dan di sini saya akan masukkan dulu ref, dan sini katakan konsol yang namanya number itu. Biar Anda bisa melihat apa perbedaan dari ref dan reactive. Kita refresh. Maka di sini ada ref implementation, sementara ketika misalnya Anda menggunakan reactive itu tidak ada. Oke, Anda bisa melihat semua ini di Parsinta ya, jika Anda penasaran bagaimana perbedaan mereka berdua, atau ketika misalnya Anda ingin mempelajari tentang composition API lebih tepatnya. Dan sekarang kita kembali di sini dulu, kita hilangkan dulu number dan kita hilangkan dulu ref ini karena kita tidak akan menggunakannya lagi. Oke, kembali ke sini, kita akan assign data yang kita dapat dari API tersebut ke dalam users dengan cara state users, tidak lagi value karena kita tidak menggunakan yang namanya ref. Sini kita buat data. Oke, seperti biasa ini kita uncomment dan ini juga kita uncomment. Tapi sayangnya bukan ini yang kita harapkan, melainkan adalah state. Coba kita buat sini state. Kita refresh di browser, maka ini tidak akan bekerja. Kenapa seperti itu? Hanya karena user yang di sini harus melalui state seperti ini. Kita refresh di browser, maka kita akan mendapatkan hal yang sama. Namun permasalahan di sini adalah ketika misalnya Anda tidak suka menggunakan cara seperti ini atau state user, Anda ingin langsung memanggil user, itu bisa saja sebenarnya. Pertama, Anda harus import dulu di sini namanya toRefs. Ya, kita implementasikan reactive ini ke dalam ref. Itu perbedaan antara ref dan reactive ya. Tapi yang jelasnya ketika misalnya Anda ingin menggunakan ref, pastikan itu adalah primitive type yang mengandung string, number, dan boolean. Ketika misalnya Anda sudah berpikir ingin menggunakan objek di dalam satu state, maka ianya harus Anda menggunakan yang namanya reactive. Saya sudah membahas ini di pelajaran Composition API di PO3 ya. Di sini saya akan ganti, daripada kita return state ini, kita akan buat seperti ini. toRefs, kita pecah, kita distract dulu dia, atau kita
ingin akses data yang ada dalamnya, kira-kira seperti ini caranya. Ya, kita buat sini refs, dan kita masuk di sini state. Kita refresh di browser, harusnya kita mendapatkan hasil yang sama seperti sebelumnya. Ini terserah Anda by the way. Ketika misalnya Anda suka menggunakan reaktif, gunakan reaktif. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan ref, gunakan ref. Saya juga sudah membahasnya di Pacinta. Jika Anda tidak tahu, saya lihat dulu. Pacinta komposisi API. Coba kita lihat dulu. Ya deh, komposisi API dalam view tree. Coba kita lihat. Ya, masih 2 episode, tapi ini sudah update sebenarnya. Nanti ketika misalnya Anda melihat video ini, harus ini sudah update sehingga Anda bisa melihat perbedaan antara ref dan reaktif. Kemudian di sini jika Anda baru 2 video, ya hanya karena belum diupdate. Ya, saya masih mengerjakan brief semalam sama apa yang baru di view tree. Tapi yang jelasnya ketika misalnya ingin mempelajari komposisi API di view tree lebih dalam, Anda bisa lihat di sini. Seri inilah lebih tepatnya. Oke, jika sudah, I see you on the next video.